Kadang, hidup terasa seperti jalan lurus yang membosankan. Kita kerja, lelah, pulang, tidur, lalu mengulang semua dari awal. Tapi, pernahkah kamu bertanya, bagaimana jika sesuatu yang tidak terlihat ikut menentukan arah hidupmu? Bukan takdir, bukan pilihan, tapi mimpi. Mimpi yang datang diam-diam, membisikkan janji-janji tak wajar, lalu membawa satu pertanyaan, kamu siap nggak jadi kaya mendadak? Tapi sebelum kamu menjawabnya, dengarkan aku. Karena cerita ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang apa yang harus dikorbankan setelah itu. Tentang satu mimpi, 3 sosok, dan pocong-pocong kecil yang menunggu namamu disebut dalam tidur. Sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah subscribe dan nyalakan loncengnya. Agar kamu tidak ketinggalan setiap kisah baru dari Hilang Suara Channel. Kalau kamu suka cerita horor yang pelan tapi menghantui sampai ke dada, like dan tinggalkan komentar. Siapa tahu kamu pernah mimpi yang mirip. Dan jangan lupa follow karena setelah cerita ini selesai, tidak semua dari kita akan tetap sama. Dan sekarang, inilah kisahku. Namaku Bayu. Usia 27 tahun. Aku tinggal di kota kecil yang tenang bersama ibuku dan adik perempuanku, Dita. Kami bertiga tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di ujung gang sempit, dekat lapangan voli dan masjid. Rumah itu kecil, tapi cukup untuk kami berteduh dan beristirahat. Hidup kami memang pas-pasan, tapi selalu diselimuti tawa. Aku bekerja di sebuah tempat fotokopi kecil di dekat pasar. Gajinya tak seberapa, tapi cukup untuk beli beras, bayar listrik, dan sesekali jajan gorengan kalau sedang senggang. Aku anak pertama. Ayah sudah meninggal 5 tahun lalu karena sakit. Sejak itu aku menjadi tulang punggung keluarga. Hari itu aku pulang kerja lebih lambat dari biasanya. Mesin fotokopi rusak, dan aku harus menunggu teknisi yang datangnya molor 2 jam. Badan rasanya capek luar biasa. Aku hanya ingin pulang, mandi air hangat, makan, lalu tidur. Sesampainya di rumah, Dita menyambut dengan wajah ceria. Ia sedang belajar menggambar di ruang tamu. Goresan krayon warna-warni memenuhi kertas. Sementara ibu, seperti biasa, menyambutku dengan senyuman hangat dari dapur, menyiapkan nasi goreng sederhana dengan potongan telur dan timun. Malam itu tidak ada yang aneh. Kami makan malam bersama. Dita bercerita tentang teman sekelasnya yang takut sama kecoa. Ibu menimpali dengan candaan ringan. Aku pun ikut tertawa, meski tubuh masih lelah. Setelah makan, aku salat Isya lalu langsung masuk kamar. Kamar kecilku hanya cukup untuk 1 kasur, lemari kayu tua, dan kipas angin. Aku matikan lampu dan mencoba tidur lebih awal. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku bermimpi. Mimpi yang aneh dan terasa sangat nyata. Aku berdiri di tengah kabut putih. Sunyi. Tak ada suara, tak ada angin. Hanya denting samar seperti lonceng kecil dari kejauhan. Di tengah kabut itu, perlahan muncul sesosok pria berpakaian putih panjang, mengenakan sorban. Wajahnya tak terlihat jelas. Ia tidak bicara. Hanya diam menatapku. Tiba-tiba semuanya menghilang. Aku terbangun dengan napas terengah. Kening basah oleh keringat. Jam dinding menunjukkan pukul 2.39. Kupandangi langit-langit kamar sambil berpikir, apa tadi itu? Aku mencoba tidur lagi, tapi rasa kantuk seolah menghilang. Ada perasaan tak nyaman yang sulit dijelaskan. Tapi saat aku mendengar suara napas tenang, ibu dan Dita dari balik tembok kamar, aku akhirnya bisa tenang. Mungkin cuma mimpi biasa, batinku. Aku tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari semuanya. Awal dari mimpi yang akan mengubah hidupku. Sekaligus mengubah segalanya. Awal dari mimpi yang akan mengubah hidupku, sekaligus mengubah segalanya. 2 malam berikutnya berlalu tanpa mimpi. Tapi rasa gelisah itu tetap tinggal, seolah tidak ikut menghilang bersamaan dengan tidurku. Hari-hariku berjalan seperti biasa,
berangkat pagi, pulang petang, menjaga senyum meski dompet makin menipis. Tapi entah kenapa, aku mulai merasa seperti sedang diawasi. Bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang menempel diam-diam di bahuku, mengikuti kemanapun aku melangkah. Rasanya seperti beban tak terlihat yang membuat langkahku lebih berat. Dan malam ketiga, mimpi itu kembali. Aku terbangun, atau mungkin belum sempat benar-benar tidur, saat mendapati diriku kembali berada di tempat yang sama. Kabut putih, sunyi, dan denting samar entah dari mana. Tapi kali ini, sosok pria bersorban itu tidak datang. Yang muncul justru sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Tangisan. Tangisan bayi. Bening, memecah sunyi, terdengar dari balik kabut. 1, 2, 3 suara bersamaan. Tidak meronta, tidak menjerit, hanya seperti isak kecil. Halus, pelan, tapi mengguncang. Aku mencoba mencari sumbernya. Tapi dimanapun aku menoleh, hanya ada kabut yang menyelimuti segalanya. Lalu samar-samar, dari kejauhan, muncul sosok lain. Bukan manusia. Bukan pula pria bersorban seperti sebelumnya. Sosok itu tinggi, seluruh tubuhnya terbalut kain putih kusut. Kain itu kotor di beberapa bagian, seperti sudah terlalu lama terdiam di tanah. Ia tidak berjalan, ia melayang, atau lebih tepatnya, tergeser tanpa suara. Dan di tangannya, ia menggendong 3 bungkusan kecil. 3 bayi, atau sesuatu yang dibungkus seperti bayi. Wajah-wajah mungil itu tidak terlihat. Hanya kain putih yang membalut mereka erat. Tapi aku bisa mendengar tangis mereka dari sana. Aku berdiri diam. Mulutku ingin bertanya, ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Tubuhku tak bisa digerakkan, seolah ditahan oleh udara yang terlalu tebal untuk dilawan. Sosok pocong itu berhenti 5 langkah dariku. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap. Tapi aku bisa merasakan tatapannya menembus wajahku. Seolah ia sedang memeriksa isi pikiranku atau menghitung seberapa besar rasa takutku. Lalu, dalam sekejap, semuanya gelap. Aku terbangun dengan napas tercekat. Tubuhku basah oleh keringat dingin. Kipas angin di kamarku berderit pelan. Dan dari luar jendela terdengar ayam jantan mulai berkokok. Aku memegangi dada, mencoba memahami apa yang baru saja kulalui. Apa maksud mimpi ini? Bisikku pelan. Keesokan harinya, rasa aneh itu belum juga hilang. Di tempat kerja aku melamun. Di rumah aku jadi pendiam. Dita bahkan sempat bertanya, "Kak Bayu kenapa?" Mukanya kayak habis mimpi serem. Aku hanya tertawa kecil dan menggeleng. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu. Mimpi itu bukan mimpi biasa. Dan aku salah besar karena menganggapnya hanya sekadar bunga tidur. Sebab hari itu juga, saat aku hendak pulang kerja, seorang pria tak ku kenal menghampiriku di depan toko fotokopi. Ia tersenyum lebar dan menepuk bahuku. "Mas Bayu ya? Terima kasih kemarin udah nolongin saya. Ini ada sedikit rezeki buat Mas. Jangan ditolak ya." Ia menyelipkan amplop coklat ke sakuku, lalu pergi. Begitu saja. Masalahnya, aku tak pernah merasa menolong siapapun sebelumnya. Aku berdiri mematung di depan toko fotokopi, memegang amplop yang terasa sedikit berat di tangan. Pria itu sudah menghilang di balik keramaian pasar. Aku menatap punggungnya sampai hilang di kerumunan, berharap dia akan berbalik dan bilang ini cuma lelucon. Tapi tidak. Dia pergi begitu saja, seolah segalanya sudah selesai. Dengan jantung berdebar, aku membuka amplop itu di dalam kamar mandi toko. Di dalamnya ada segepok uang rapi. Bukan lembaran receh, melainkan pecahan 100.000 tebal dan wangi. Aku berhenti menghitung di angka 2 juta karena tanganku mulai gemetar. Itu bukan jumlah kecil untukku. Aku tidak berani langsung bercerita pada siapa-siapa. Uang itu kuselipkan di bawah tumpukan pakaian dalam laci kamarku, dan aku hanya menatapnya dalam diam, seperti menunggu sesuatu terjadi. Dan ternyata, sesuatu memang terjadi. Malam itu aku bermimpi lagi.
Aku kembali berdiri dalam kabut putih yang sama. Tapi kali ini, kabutnya lebih tipis. Segalanya tampak lebih jelas. Tanahnya dingin, basah. Udara penuh dengan aroma tanah dan bunga layu. Di depan sana, sosok pocong itu muncul. Tetap membawa 3 bungkusan mungil seperti sebelumnya. Tapi ada yang berbeda. Salah satu dari bungkusan itu kini sedikit terbuka. Dari celahnya, terlihat wajah bayi yang tersenyum. Tubuhku bergetar, tapi bukan karena takut. Ada perasaan aneh yang menusuk dadaku. Campuran antara iba, bingung, dan rasa bersalah yang belum bisa ku mengerti. Lalu untuk pertama kalinya si pocong bicara. Suaranya dalam, lambat, dan terdengar langsung dalam kepalaku, bukan dari mulutnya. Ambil satu. Pilih yang tersenyum. Hidupmu akan berubah. Aku ingin bertanya, siapa kau? Atau apa maksud semua ini? Tapi mulutku tak bisa digerakkan. Hanya tubuhku yang gemetar, dan tanganku yang perlahan terulur sendiri ke arah bayi yang tersenyum. Tepat sebelum jemariku menyentuh bungkusan itu, aku terbangun, nafasku terengah, dahi basah. Keringat dingin mengalir di pelipis, tapi bukan itu yang membuatku benar-benar ketakutan. Yang membuatku terpaku dan tidak bisa bicara adalah fakta bahwa di atas meja kecil sebelah tempat tidurku ada selembar uang 100.000 yang belum pernah kulihat sebelumnya. Lipatannya persis seperti dalam amplop siang tadi. Tapi aku ingat jelas, aku tidak pernah menyimpan satupun uang itu di meja ini. Aku tidak pernah meletakkan apa-apa di sini. Tanganku gemetar saat mengambil uang itu. Dan seketika aku tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu tawaran. Dan aku sudah menjawabnya. Sejak malam itu, semuanya berubah. Awalnya pelan, hampir tak kentara. Tapi jika kau cukup peka, kau akan tahu bahwa hidup sedang menggiringmu ke arah yang bukan-bukan. Seperti aku sekarang. Pagi itu, saat aku membuka warung kecil di seberang tempat fotokopi untuk beli kopi, sachet, dan gorengan, pemilik warung, Bu Narti, menyodorkan kembalian yang terlalu banyak. Aku menyadarinya dan segera mengembalikannya. Tapi Bu Narti malah tersenyum bingung. Mas Bayu, kan kemarin udah lunasin utangnya, masih ingat? Aku tercekat, aku tidak pernah berutang di sana. Aku hanya mengangguk pelan, tak ingin memperpanjang. Tapi rasa dingin menjalari tengkuku. Saat aku kembali ke tempat kerja, keanehan berikutnya datang. Mesin fotokopi yang 2 hari lalu rusak parah. Tiba-tiba menyala sendiri dan bekerja jauh lebih cepat dari biasanya. Bosku yang biasanya cerewet, malah memberiku bonus karena pelanggan mendadak ramai sejak kamu shift pagi. Seharian itu, uang masuk tak berhenti. Order cetak spanduk besar, fotokopi dokumen sekolah, laminating dalam jumlah banyak. Semuanya datang dalam waktu berdekatan. Bosku sibuk, dan aku hanya bisa berdiri diam saat orang-orang menyodorkan lembaran uang yang jumlahnya melebihi harga seharusnya. Seolah uang itu tidak penting lagi bagi mereka. Aku pulang dengan kantong berat dan kepala penuh tanya. Di rumah, suasana masih seperti biasa. Dita sedang menonton TV, ibu sedang menyapu halaman. Tapi saat aku masuk kamar dan membuka laci untuk menyimpan sebagian uang itu, kudapati uang dari pria tak dikenal tempo hari. Sudah bertambah 2 kali lipat, aku yakin aku tak menyentuhnya. Tapi kini jumlahnya 2 kali lebih tebal. Rapi, bersih, tak ada yang rusak. Malamnya aku tidak langsung tidur. Aku duduk diam di ujung ranjang, menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Kipas angin berputar pelan. Jam dinding berdetak seperti biasa. Tapi dadaku terasa sesak, seolah ada suara yang memanggil dari kejauhan. Dan saat aku memejamkan mata, mimpi itu datang lagi. Kabut. Tangisan bayi. Sosok pocong dengan 3 bungkusan yang kini makin dekat. Kali ini, mereka berada tepat di bawah lampu gantung yang menggantung rendah. Cahaya remang membuat wajah satu bayi yang tersenyum semakin terlihat jelas. Dan kali ini,
Si pocong berbicara lebih panjang. Yang tersenyum telah memilihmu. 3 membawa rejeki. 1 akan menjadi bagian darimu. Terima, maka hidupmu akan mengalir. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Aku tak bisa menjawab. Tapi saat aku menunduk, entah kenapa tanganku sudah menggenggam sesuatu. Kecil. Hangat. Seperti tangan bayi. Lalu segalanya gelap. Aku terbangun dengan peluh dingin. Jantung berdebar keras seperti genderang perang. Tapi kali ini, aku tidak sendirian. Di sudut kamar, di dekat lemari tua, aku melihat kain putih menggumpal, seperti bungkusan kecil. Aku mendekat dengan perlahan. Tapi saat kuangkat, isinya kosong. Hanya kain, terlipat rapi. Namun, bau yang ditinggalkan, seperti bau bedak bayi bercampur tanah basah, masih menggantung di udara. Aku memejamkan mata, memeluk kain itu, dan hanya bisa berbisik lirih. Apa yang sudah aku mulai, Bab? Kalimat itu terus menggemakan dirinya di dalam pikiranku sepanjang pagi. Bahkan saat matahari telah naik tinggi, dan ayam tetangga mulai berkokok riuh. Hati kecilku masih terpenjara oleh rasa tak percaya, dan kecemasan yang membusuk pelan-pelan di dalam dada. Hari itu, aku kembali ke tempat kerja seperti biasa, membawa tubuh tapi tidak membawa pikiran. Aku terlalu sibuk menyembunyikan gelisahku agar tidak terbaca oleh siapapun. Tapi yang lebih sulit adalah menyembunyikannya dari diri sendiri. Yang membuatku makin tak tenang adalah sesuatu yang terjadi sepulang kerja. Aku mendapati Dita sedang duduk di ruang tamu, dikelilingi kertas gambar dan pensil warna. Ia tampak serius menggambar, tapi wajahnya pucat dan matanya berkantung seperti kurang tidur. Dita nggak main keluar, tanyaku, mencoba terdengar biasa. Dita menggeleng pelan tanpa menoleh. Dita ngantuk, Kak. Aku ikut duduk di sampingnya dan melihat gambar-gambarnya. Ada 3 sosok bayi tergambar dengan sederhana, berbalut kain putih dan mata tertutup. Tapi yang membuat jantungku nyaris berhenti adalah 1 dari mereka digambarkan tersenyum, sementara 2 lainnya punya ekspresi seperti sedang menangis diam-diam. Aku menelan ludah. Ini gambar apa, Dek? Dita menjawab tanpa ragu, masih menatap gambarnya. Yang semalam datang ke kamar Dita. Dek, nggak serem? Tanyaku berusaha tenang. Dita menoleh padaku dengan polos. Yang 1 lucu, Kak. Tapi 2 lainnya cuman diam. Tapi matanya suka lihat Dita lama banget. Dadaku mengencang. Rasanya seperti ada sesuatu yang pelan mulai menarik kami semua ke dalam jurang yang tidak terlihat. Tapi pasti dalam. Malam harinya aku memberanikan diri untuk tidur lebih larut. Aku salat, membaca ayat suci, dan menutup mata dengan hati yang masih belum ikhlas menerima kenyataan. Tapi mimpi itu datang lagi, lebih nyata dari sebelumnya. Kini aku berada di dalam sebuah ruangan kosong, seperti rumah tua tak berpenghuni. Angin bertiup dari jendela yang pecah. Dan di tengah ruangan ada sebuah ayunan kayu tua dengan 3 bayi tertidur dalam balutan kafan putih. Mereka tampak tidak nyata, tapi juga tidak seperti sekadar ilusi. Dan di belakang ayunan itu, berdiri sosok pocong yang sama, diam, menatapku. Tapi kali ini, ia tidak bicara. Ia hanya mengangkat tangan dan menunjuk ke arah bayi yang tersenyum. Ayunan itu bergoyang pelan, seperti didorong oleh angin yang tidak ada. Aku ingin lari, tapi tak bisa. Aku ingin menjerit, tapi suara tercekat di tenggorokan. Saat aku membuka mata, keringat membasahi seluruh tubuhku. Kamar terasa sesak, kipas angin tak terasa, dan udara malam begitu sunyi. Tapi dari balik tembok kamarku, di kamar Dita, aku mendengar suara berbisik pelan, seperti gumaman bayi. Aku berdiri pelan dan mendekat ke pintu kamarnya. Tak ada suara lagi, sunyi. Tapi saat aku membuka pintu, dan cahaya lampu tidur menyinari wajah Dita yang tertidur. Ia sedang memeluk kertas gambarnya erat-erat. Dan kini, salah satu bayi di gambar itu sudah terbuka matanya.
Aku berdiri mematung di ambang pintu kamar Dita, menatap gambar itu seolah bisa bergerak. Jantungku berdetak tak karuan. Rasanya seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia nyata. Aku ingin masuk dan mengambil kertas itu, merobeknya, membuangnya jauh-jauh. Tapi kakiku tak bisa digerakkan, seolah tubuhku tahu segala sesuatu yang berkaitan dengan mimpi itu tidak bisa disangkal. Dita masih tertidur, tenang, tapi peluh dingin membasahi pelipisnya. Napasnya teratur, tapi matanya berkedut, seperti sedang bermimpi. Tangannya menggenggam pensil warna yang sudah patah. Aku perlahan menutup pintu dan kembali ke kamarku. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali kupejamkan mata, bayangan bayi dengan mata terbuka itu muncul lagi. Kali ini, ia tidak tersenyum. Ia hanya menatapku. Lama, diam, tapi seolah tahu sesuatu yang tidak aku tahu. Pagi harinya, saat sarapan, Dita tampak lebih pucat dari biasanya. Matanya sayu, dan dia nyaris tidak menyentuh roti yang ibu siapkan. Ibu sempat menegur, tapi Dita hanya menggeleng pelan. Aku duduk di depannya dan bertanya hati-hati. "Semalam kamu mimpi lagi?" Dita mengangguk, lalu menatapku dengan mata kosong. "Bayi yang lucu itu sekarang bisa ngomong, Kak." Aku tercekat. "Ngomong apa?" Katanya, "Dia udah milih kakak. Sekarang gilirannya dia nunggu kakak pilih dia balik." Aku tak bisa menjawab. Ibu menoleh ke arah kami, bingung. Tapi aku hanya tersenyum tipis dan mengalihkan pembicaraan. Bagaimana mungkin aku menjelaskan sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak mengerti? Hari itu, aku merasa seluruh dunia seperti berubah jadi bayangan. Semua tampak biasa, motor lewat, tukang sayur teriak, anak-anak sekolah berlari. Tapi di dalam diriku, seperti ada suara kecil yang terus berbisik. "Kau sudah terlibat, dan sekarang kau bukan satu-satunya yang akan ditarik masuk." Dan benar saja, malam itu, sekitar pukul 2 lewat sedikit, aku terbangun karena mendengar isak tangis. Awalnya kupikir Dita bermimpi buruk, tapi suara itu bukan dari kamarnya. Aku menajamkan telinga. Isaknya lirih, halus, seperti tangisan bayi yang menahan lapar atau kesepian. Tapi bukan dari dalam rumah. Suara itu datang dari luar jendela kamarku. Perlahan, aku berdiri dan mendekat. Jantungku berdetak lebih keras dari biasanya. Aku tarik tirai sedikit dan mengintip. Gelap. Tapi di bawah pohon kamboja yang tumbuh di samping rumah, ada gundukan putih kecil. Tidak bergerak, tidak melayang. Hanya diam. Tapi tangisan itu datangnya dari sana. Aku mundur perlahan, menutup jendela rapat-rapat dan menarik napas panjang. Apa yang mereka inginkan dariku, dari keluargaku? Tapi jauh di dalam hati aku sudah tahu jawabannya. Mereka tidak ingin uangku, mereka tidak sekadar hadir dalam mimpi. Mereka menunggu. Kalimat itu menggema di pikiranku, berputar-putar seperti gema di dalam gua gelap yang tak punya jalan keluar. Setiap kali aku mencoba berpikir jernih, bayangan pocong dan 3 bungkusan mungil itu datang lagi. Menyelinap diam-diam di sela tidurku, menunggu aku lengah, lalu muncul tanpa permisi. Aku tahu aku harus mencari jawaban. Aku tahu ini bukan sesuatu yang bisa kuselesaikan sendirian. Pagi itu, dengan alasan mengambil cuti kerja sehari, aku memutuskan pergi ke pesantren lama tempat ayahku dulu pernah mondok. Letaknya di daerah perbukitan, 2 jam naik motor dari tempatku tinggal. Aku belum pernah ke sana sejak ayah wafat, tapi aku masih ingat jalan setapaknya. Dan satu nama yang pernah beliau sebut, Kiai Rahman. Udara di sana dingin dan tenang. Berbeda jauh dari rumahku yang sumpek dan penuh bisikan bayangan. Saat aku tiba, seorang santri membukakan pintu dan mempersilakan masuk. Aku menunggu sebentar di serambi, sebelum akhirnya dipersilakan bertemu langsung dengan Kiai Rahman di dalam bilik kayu kecil di belakang musala. Beliau sudah sepuh, tapi matanya tajam dan suaranya lembut. Tanpa banyak basa-basi, aku ceritakan semuanya. Tentang mimpi,
tentang bayi, tentang pocong, tentang uang yang datang begitu saja, tentang adikku yang mulai melihat dan mendengar hal yang sama. Kiai Rahman tak menyela. Ia hanya mendengarkan, sambil kadang memejamkan mata sejenak. Dan saat aku selesai bercerita, ia menarik napas dalam, lalu berkata pelan, "Bayu, apa yang kamu alami itu bukan mimpi biasa." Aku diam. Itu adalah perjanjian yang dibungkus dalam ketidaksadaran. Mereka menawari bukan lewat kata, tapi lewat rasa. Lewat kemauan tersembunyi yang kamu pendam sendiri. Dan kau sudah menjawabnya tanpa sadar. Aku menggigit bibir. Tapi saya tidak pernah menyetujui apapun. Beliau menatapku dalam-dalam. Keinginan manusia yang tak pernah diucap kadang lebih nyaring terdengar oleh makhluk-makhluk seperti mereka. Aku menunduk, jantungku serasa diremas. Dan sekarang, lanjut Kiai Rahman, mereka menagih. Karena dalam hukum dunia mereka, tidak ada pemberian yang gratis. Semua ada imbalannya. Aku menggigil. Lalu, apa yang harus saya bayar? Beliau tidak langsung menjawab. Ia mengambil selembar kertas dari rak, menggambar bentuk seperti lingkaran dengan 3 titik kecil di dalamnya. 3 bayi dalam kafan itu bukan sekadar simbol. Mereka adalah perwujudan dari rejeki hidup yang dijanjikan lewat pesugihan paling sunyi, pesugihan mimpi. Tidak ada tumbal dalam bentuk sadis, tapi ada ikatan. Semakin dekat kau pada mereka, semakin besar yang harus kau lepaskan. Aku menatap lingkaran itu. Yang harus saya lepaskan, apa itu berarti nyawa? Kiai Rahman menatapku lama, lalu berkata lirih, bukan sekadar nyawa, tapi seseorang yang paling dekat denganmu, yang hatinya paling tulus pada kamu, karena hanya itu yang bisa menebus keinginanmu. Darahku serasa membeku. Wajah Dita langsung terbayang. Suaranya, senyumnya, cara dia memanggilku saat pulang kerja, cara dia tertidur dengan krayon di tangannya. Aku berdiri dengan tubuh limbung. Kiai Rahman menatapku dalam, lalu menepuk pundakku. Kalau engkau benar-benar ingin melepaskan semuanya, kau harus menolak mereka. Tapi ingat, menolak sesuatu yang pernah kamu terima jauh lebih sulit daripada menolaknya sejak awal. Aku mengangguk perlahan. Aku tak tahu bagaimana caranya. Tapi satu hal yang ku tahu dengan pasti, aku harus melindungi Dita, apapun risikonya. Itu tekad yang kupeluk erat sepanjang perjalanan pulang dari pesantren. Angin siang terasa dingin, menampar wajahku seperti ingin mengingatkan bahwa waktu terus berjalan, dan ancaman itu semakin dekat. Sesampainya di rumah, suasana tampak biasa saja. Ibu sedang menjemur pakaian di halaman, Dita duduk di ruang tamu menggambar seperti biasa. Tapi saat aku mendekat dan menatap kertas di pangkuannya, hatiku nyaris runtuh. Kini, gambar itu berubah lagi. Bayi yang awalnya tersenyum kini sudah membuka kedua matanya. Dan 2 lainnya, yang dulu menangis diam-diam kini tersenyum. Semua bayi dalam gambar itu terlihat hidup. Dita, mereka bilang apa hari ini? Tanyaku perlahan, mencoba mengendalikan gemetar di suaraku. Dita menatapku sebentar, lalu menunduk. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Yang lucu bilang, mereka senang kakak udah pilih. Aku tersentak. Pilih apa? Dita menggambar lagi, tanpa menjawab. Tapi di sudut bibirnya, kulihat senyum tipis yang asing. Bukan senyum bahagia, tapi seperti senyum orang yang sedang dituntun ke arah yang tak ia mengerti. Malam harinya, aku tak berani tidur. Aku duduk di lantai kamar, membaca doa-doa, menggenggam tasbih pemberian almarhum ayah. Tapi meskipun tubuhku berjaga, jiwa ini tetap ditarik ke tempat itu lagi. Mimpi yang sama, kabut, ayunan, tangisan. Tapi kali ini aku tidak sendirian. Dita ada di sana. Ia berdiri di seberang ruangan, mengenakan piyama tidurnya. Rambutnya tergerai, matanya tertuju padaku tanpa berkedip. Dan di antara kami, 3 bungkusan bayi dalam ayunan. Bergoyang pelan seolah diayun oleh tangan yang tak terlihat.
Satu demi satu, ketiga bayi itu membuka mata. Lalu, tersenyum. Aku melangkah cepat ke arah Dita. Ingin menariknya menjauh. Tapi tubuhku terhenti di tengah langkah. Ada sesuatu yang menahan kakiku. Seperti tali gaib yang tak bisa kulihat. Dita hanya berdiri di sana, memandangku sambil berbisik. Yang ini milik kakak, kan? Lalu ia menunjuk salah satu bayi, yang dari awal tersenyum, dan saat jarinya menyentuh udara di atas bungkusan itu. Bayi itu menangis keras, jeritannya memecah sunyi, menggema hingga ke dalam tulangku. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Napas memburu. Jantung berdetak tak beraturan, tapi yang paling membuatku membeku adalah bau bedak bayi dan tanah basah yang kembali memenuhi kamarku. Dan di atas meja kecil sebelah kasurku, tergeletak 3 potong kain putih kecil. Dilipat rapi, terikat benang merah. Dan yang satu, masih hangat saat kusentuh. Aku terduduk lemas. Sekarang aku benar-benar yakin. Mereka makin dekat. Tiap malam mereka makin nyata. Dan kalau aku tidak segera memutuskan sesuatu, aku akan kehilangan Dita. Pikiran itu menggantung seperti awan hitam di atas kepala, mengikuti kemanapun aku melangkah. Bahkan saat pagi datang dan cahaya matahari menyinari rumah kami, perasaan itu tetap melekat. Dingin, sunyi, mengintai dari balik bayang-bayang benda yang diam. Hari itu aku berusaha menjalani hari seperti biasa. Membantu ibu membeli gas LPG, membersihkan parit depan rumah, menemani Dita sarapan. Tapi semuanya terasa seperti lakon. Seolah aku hanya bermain peran dalam hidupku sendiri. Sementara sesuatu yang lebih gelap sedang menulis naskahnya sendiri di belakang layar. Siangnya, setelah makan siang aku sedang menyapu halaman rumah. Angin berhembus pelan, menggugurkan bunga-bunga Kamboja yang menua. Dan saat sapuku menyapu tanah di bawah pohon, aku terdiam. Di atas tanah basah bekas gerimis malam tadi, ada jejak kaki kecil, sangat kecil. Lebih kecil dari kaki Dita, tapi jelas, teratur. Dan yang lebih membuat lemas, jejak itu mengarah ke jendela kamar Dita. Langkahnya berhenti tepat di bawah jendela, lalu tidak ada kelanjutan, seolah si pemilik jejak berdiri di sana semalaman, menatap ke dalam. Aku menelan ludah. Tak ada suara lain di sekitar. Rumah tetangga sepi. Ibu sedang tidur siang, dan Dita di dalam kamar. Aku masuk perlahan berjalan ke kamar Dita. Kupanggil namanya dari balik pintu. Dita? Tak ada jawaban. Ku coba lagi. Masih sunyi. Akhirnya aku buka pintu perlahan. Dan di sanalah dia, berdiri di depan cermin kamarnya, membelakangi pintu. Ia mengenakan gaun tidur putih dengan gambar kelinci. Rambutnya jatuh ke pundak, dan kedua tangannya terjulur ke cermin. Dita? Tanyaku lagi, lebih pelan. Ia menjawab, tanpa menoleh. Kak, di dalam cermin? Bayinya belum tidur, katanya. Masih nunggu kakak ajak main. Aku mendekat, perlahan, suasana kamar hening. Tapi di cermin itu, meski pantulan Dita terlihat biasa, di sudut bawah cermin ada sesuatu, sosok kecil, seperti bayi, duduk diam, tersenyum ke arahku. Aku tersentak mundur. Tapi saat ku tatap lagi, sosok itu sudah hilang. Dita menoleh dengan wajah polos, seolah tak terjadi apa-apa. Malamnya aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tengah, semua lampu menyala. Tapi rasa takut tak hilang. Rasa itu bukan sekadar takut melihat hantu, tapi takut kehilangan, takut diambil, takut menyesal terlalu terlambat. Dan benar saja, sekitar pukul 1 dini hari aku mendengar bunyi gesekan dari kamar Dita. Seperti kursi digeser. Pelan. Lalu berhenti. Lalu bunyi tawa lirih. Suara bayi. Aku berlari ke sana, kudobrak pintunya, tapi kamar itu kosong. Dita tidak ada, hanya jendela terbuka. Tirai berkibar pelan, dan di lantai kamar ada 3 jejak kaki kecil basah. Tertinggal dari arah tempat tidur menuju jendela. Aku berteriak panik, berlari keluar rumah.
mencari ke kiri kanan, tapi malam terlalu sunyi, jalanan terlalu sepi, udara terlalu dingin. Dan dari arah pohon Kamboja, ada suara gumaman lembut, seperti bayi sedang dinyanyikan lagu Nina Bobo. Aku menatap ke sana. Dan di bawah pohon itu, kulihat Dita berdiri, tersenyum, sambil menggendong sesuatu yang terbalut kain putih. Tubuhku membeku di tempat. Mataku tak sanggup berkedip, sementara dada terasa seperti dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Suasana malam begitu senyap, hanya terdengar dedaunan pohon Kamboja yang bergesekan pelan, dan suara kecil Dita yang mulai bersenandung. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Tangannya mengayun-ayun bungkusan itu pelan, seperti seorang ibu meninabobokan anaknya. Tapi aku tahu, itu bukan mainan, itu bukan boneka. Bungkusan itu terlalu nyata, terlalu hidup. Bahkan dari tempatku berdiri aku bisa melihat kain putih itu bergerak. Aku berlari ke arahnya, lututku gemetar. Dita, itu bukan... Tapi Dita hanya menoleh sambil tertawa kecil, seperti anak kecil yang tengah bermain peran. Tenang aja kak, dia suka digendong, katanya. Sebentar lagi kakak juga bakal gendong dia. Aku tertegun. Dita sayang, ayo pelan-pelan kita masuk ke dalam ya. Aku bicara sehalus mungkin, mencoba tetap tenang meski tubuhku sudah diliputi panik yang tak bisa disembunyikan. Tapi langkahku terhenti, karena di belakang Dita muncul dua sosok kecil lain. Mereka berdiri diam, hanya setinggi lutut, wajah mereka tertutup kain putih, tapi tubuhnya menggigil pelan seperti sedang menahan tangis. 3. Mereka kini bertiga, dan semuanya ada di dunia nyata. Aku tahu saat itu juga, mereka bukan lagi sekadar gangguan mimpi. Mereka sudah menyeberang, dan mereka tidak datang untuk menakutiku. Mereka datang untuk mengikatku, untuk menuntut pilihan yang harus kupenuhi. Dita berbalik dan berjalan pelan ke arah dua sosok kecil itu. Ia mengulurkan tangan mungilnya dan satu persatu menggenggam tangan mereka. Mereka bertiga kini saling bergandengan. 3 anak kecil, 3 bungkusan yang dulunya hanya muncul dalam tidur. Dan adikku berdiri di tengah mereka, seolah ia adalah bagian dari mereka. Dita, suaraku parau. Kakak mohon, kembalilah. Tapi Dita menggeleng pelan. Air matanya mulai menetes. Mereka bilang, cuma kakak yang bisa tentukan siapa yang boleh tetap ada. Aku terdiam. Mereka mau tinggal, tapi salah satu harus kakak pilih. Yang 2 lainnya harus pergi. Tapi kalau kakak diam saja, mereka bertiga akan ambil apapun yang mereka mau. Dunia seketika terasa runtuh di atas kepalaku. Pilihan itu bukan lagi tentang aku, tapi tentang nyawa. Tentang siapa yang akan tinggal, siapa yang akan diambil. 3 bayi itu menginginkan hidup, tapi hanya satu yang boleh lahir. Dan akulah orang yang harus memilih. Jika aku diam, mereka akan ambil apa saja. Bahkan Dita. Aku terduduk lemas di tanah. Dita menatapku sambil tersenyum sayu, lalu berjalan kembali perlahan ke arah rumah. Dan sebelum mereka semua menghilang ke balik bayang-bayang malam, aku mendengar satu kalimat terakhir dari suara halus itu. Datang entah dari siapa. Besok malam pilihlah satu, atau biarkan semuanya memilih untukmu. Kalimat itu bergema di kepalaku sepanjang hari, seperti suara lonceng yang terus berdentang, mengingatkanku bahwa waktu hampir habis. Setiap detik yang berlalu terasa seperti jaring yang semakin rapat, menarikku ke satu titik takdir yang tak bisa dihindari. Sejak pagi, aku mulai merasakan keanehan yang lebih nyata. Udara di dalam rumah terasa berat. Dinding-dinding seperti merapat pelan, seolah menolak cahaya matahari masuk. Bahkan ibu yang biasanya cerewet soal sarapan dan kebersihan rumah tiba-tiba jatuh pingsan di dapur. Kami membawanya ke puskesmas, tapi hasil pemeriksaan dokter hanya mengatakan kelelahan dan tekanan darah turun. Tapi aku tahu ini bukan sekadar kelelahan. Ada sesuatu yang mulai menggerogoti rumah ini dari dalam.
Dita tak lagi seperti Dita yang kukenal. Ia jarang bicara. Matanya seperti selalu menerawang jauh. Tapi yang membuatku nyaris menangis adalah saat kulihat ia duduk di kamar, menggambar 3 box bayi di sebuah kamar rumah sakit. Salah satunya diberi nama, 2 lainnya kosong. Dita, ini gambar apa? Tanyaku menahan gemetar. Ia menjawab lirih, yang satu akan lahir, 2 lainnya akan pergi. Aku memeluknya erat, mencoba meredam semua ketakutan yang semakin menumpuk. Tapi malam terus merayap. Dan saat jam dinding berdentang tepat pukul 12 malam, semua lampu rumah padam serempak. Gelap. Sunyi. Udara mendadak dingin. Seperti seseorang membuka pintu ke dunia lain. Aku berdiri di tengah ruang tamu. Hanya cahaya bulan yang masuk dari celah jendela. Dan perlahan-lahan, suara tangisan bayi mulai terdengar. 1, lalu 2, lalu 3. Bersahut-sahutan. Mengisi seluruh ruang dengan isak yang mengiris jiwa. Lalu dari kegelapan, mereka muncul. 3 sosok kecil, berdiri diam dengan kain putih membalut tubuh mungil mereka. Tapi kali ini, wajah mereka terlihat jelas. Wajah bayi, nyata dengan mata yang memandang penuh harap dan kesedihan. Dan di belakang mereka, berdiri sosok pocong yang sama. Tinggi, diameter, seperti penjaga gerbang keputusan. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, langsung di telingaku. Pilih 1 dengan hati. Jangan karena takut, jangan karena kasihan, karena yang kau pilih akan menempel seumur hidupmu. Tanganku gemetar, kakiku goyah. Tapi aku tahu aku tak bisa mundur lagi. Aku menatap ketiga bayi itu satu persatu. Yang pertama, masih tersenyum. Yang kedua, menangis lirih, menggigit jarinya sendiri. Yang ketiga, hanya diam tapi menatapku lekat-lekat, seperti tahu isi hatiku. Aku memejamkan mata. Bayangan Dita melintas. Tawanya. Cara ia memanggilku, Kak. Caranya menggenggam tanganku saat takut. Dan akhirnya, aku tahu siapa yang harus kupilih. Dengan suara tercekat, aku berkata pelan. Aku pilih yang tak menangis, yang diam, tapi melihat. Sekejap angin kencang menerpa wajahku. Ruangan bergetar, lantai bergemuruh. Dan saat aku membuka mata, tinggal 1 bayi yang tersisa. Yang lain sudah hilang. Pocong itu perlahan memudar. Tangisan berhenti. Tapi sebelum semuanya benar-benar lenyap, aku mendengar 1 kalimat terakhir. Seperti bisikan terakhir dari dunia yang tak terlihat. Pilihanmu akan menjaga 1 nyawa, tapi juga membelenggu 1 jiwa. Kalimat itu membekas, seperti ukiran yang tak bisa dihapus dari batin. Dan sejak malam itu, aku tahu, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Pagi harinya, rumah terasa sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Lebih seperti rumah yang sedang menahan napas. Ibu belum sadar dari tidurnya. Dita masih menggambar dalam diam, tapi kali ini ia menggambar hanya 1 bayi, dan di bawahnya tertulis nama Awan. Aku tak pernah menyebut nama, tak pernah membayangkan untuk memberi identitas pada sesuatu yang datang dari dunia yang tak seharusnya. Tapi Dita, ia sudah menulisnya tanpa ragu. Siapa yang kasih nama ini? Tanyaku pelan, berjongkok di sampingnya. Dita tersenyum samar. Dia sendiri yang bilang, semalam waktu kakak tidur, aku merinding. Bukan hanya karena namanya, tapi karena sejak pagi itu aku mulai mendengar suara-suara kecil. Langkah mungil di lantai kayu, bunyi sendok bergeser sendiri di meja makan, mainan boneka Dita yang berguling tanpa disentuh, dan yang paling membuatku kehilangan kata-kata adalah saat aku membuka pintu kamar dan melihat ayunan bayi bergoyang sendiri. Ayunan itu tidak pernah ada sebelumnya, tapi kini ada di sana, tepat di samping kasur. Terbuat dari rotan tua, berayun pelan, seolah seseorang sedang menidurkan sesuatu. Aku melangkah mundur, napas tercekat. Tapi saat aku hendak menutup pintu,
Suara lirih itu terdengar dari dalam. "Jangan tutup pintunya. Kakak sudah memilih." Aku langsung menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu lembut, pelan, dan jelas. Dan entah kenapa, hatiku tak sanggup melawan. Hari-hari selanjutnya, aku hidup dalam dua dunia. Dunia yang dilihat orang. Aku kerja seperti biasa, menjaga Dita, merawat ibu. Dan dunia yang hanya kulihat sendiri. Bayi yang kini menetap di rumah kami. Ia tidak menampakkan diri sepenuhnya. Tapi ia selalu ada. Dita mulai bicara dengannya. Saat makan, ia menaruh sendok ekstra di meja. Buat Awan. Saat tidur, ia mengosongkan bantal kecil di sebelahnya. Bahkan saat mandi, ia bicara pada ember, seolah sedang mengajak seseorang bermain air. Dan setiap kali aku mencoba mengingat-ingat, aku sadar bahwa Awan bukan hanya menumpang tinggal. Ia mencari tempat. Tempat untuk hidup. Tempat untuk terikat. Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur, sambil membaca buku doa. Dita sudah tidur. Ibu juga. Tapi ayunan itu tetap bergoyang pelan. Dan saat aku menoleh, aku melihat bayangan kecil duduk di sudut ruangan. Tidak jelas, tidak menyeramkan, hanya diam. Menatapku. Dan untuk pertama kalinya aku tidak lari. Aku hanya berkata pelan, "Awan, kalau kau memang ingin tinggal, jangan ambil siapapun lagi." Bayangan itu tak menjawab. Tapi malam itu aku tidur lebih tenang dari biasanya. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku tidak terbangun karena mimpi buruk, bisikan aneh, atau tangisan bayi. Udara pagi yang menyusup lewat jendela terasa lebih hangat. Dan saat membuka mata, aku tahu segala sesuatu sedang berubah. Pagi itu, ibu bangun lebih segar dari biasanya. Wajahnya tak lagi pucat, dan untuk pertama kalinya setelah jatuh sakit, ia tersenyum sambil menyiapkan sarapan. Tangannya yang biasanya gemetar, kini bisa memegang spatula tanpa bantuan. Bahkan ia sempat menyenandungkan lagu lama yang dulu sering ia nyanyikan waktu kami masih kecil. "Ajaib ya," katanya sambil mengaduk sup. Entah kenapa badan ibu jadi lebih ringan, seperti baru dilahirkan kembali. Aku hanya mengangguk, tersenyum tipis. Aku tahu sebabnya. Tapi aku tidak mungkin bisa menceritakan semuanya. Tidak pada ibu, tidak pada siapapun. Dita juga tampak lebih ceria. Ia kembali menggambar bunga, matahari, dan hewan-hewan kecil seperti dulu. Tidak ada lagi gambar bayi atau bungkusan kain putih. Tidak ada lagi gumaman tengah malam. Ia kembali jadi Dita, setidaknya di luar. Tapi di dalam rumah ini, aku tahu. Awan masih ada. Ia tidak muncul seperti sebelumnya. Tidak juga menyuarakan kehadirannya dengan tangisan atau suara. Tapi ia hidup lewat hal-hal kecil. Uang simpananku tiba-tiba bertambah. Aku tidak tahu bagaimana. Rekening yang kosong seminggu lalu, kini ada jumlah yang tak pernah kukirimkan. Bahkan laptop lamaku, yang dulu rusak parah mendadak bisa menyala, dan bekerja lebih cepat dari sebelumnya. Tawaran kerja juga berdatangan. Rezeki seperti dibukakan dari berbagai arah, tapi bersamaan dengan itu, ada ruang kosong di dalam diriku yang semakin lebar. Seperti ada sesuatu yang menempel erat, tapi tidak sepenuhnya menyatu, seperti senyum manis yang menyimpan luka di baliknya. Karena bagaimanapun juga, hidupku telah dibagi. Satu bagian untukku, satu bagian untuk sesuatu yang tak kelihatan. Malamnya, saat aku duduk sendirian di ruang tengah, lampu temaram menyinari foto-foto lama keluarga di dinding. Ada foto ayah memelukku saat kecil. Ada Dita waktu ulang tahun ke-5. Ada foto ibu menjahit baju sekolahku. Dan di antara semua itu, ada satu bingkai kecil yang tidak pernah kami miliki sebelumnya. Bingkai kayu sederhana, tergantung diam di dinding. Di dalamnya, gambar seorang bayi tersenyum, dengan tulisan kecil di bawahnya. Awan Bayu Adi Putra. Tubuhku membeku. Kapan? Siapa? Bagaimana bingkai itu bisa ada? Aku mendekat menyentuh kaca bingkai itu. Dingin, tapi nyata.
tak berdebu, seolah baru digantung tadi pagi. Dan dari balik ruangan, kudengar suara langkah kaki mungil berjalan pelan, menuju kamarku. Langkah bayi, berat tapi pasti, tertata seperti milik seseorang yang kini sudah menjadi bagian dari rumah ini. Aku tidak menoleh, aku hanya duduk diam. Dan untuk pertama kalinya aku bertanya dalam hati, apakah ini harga yang pantas untuk semua yang kubutuhkan? Pertanyaan itu bergema di dalam kepalaku sepanjang malam, tapi tak ada jawaban. Hanya sunyi yang entah kenapa kini terasa seperti sahabat paling setia. Sunyi. Dan langkah kaki kecil yang mulai menjadi bagian dari rutinitasku. Pagi itu, Dita duduk di tangga rumah sambil membawa segelas susu. Ia menatap kosong ke halaman depan, tidak menggambar, tidak berceloteh seperti biasanya. Aku dengar kakak nangis tadi malam, ucapnya tanpa menoleh. Aku terdiam, tidak menyangka Dita mendengar. Bahkan mungkin melihat. Aku nggak apa-apa, kataku pelan mencoba tersenyum. Cuma mimpi buruk. Dita menoleh ke arahku, lama, dan di matanya ada sesuatu yang berubah. Bukan sekadar tatapan anak kecil, tapi seperti tatapan seseorang yang sudah tahu sesuatu yang terlalu berat untuk usianya. Awan itu bukan adik kita kan kak? Bisiknya, aku tercekat. Aku mimpi, tapi rasanya nyata. Aku lihat kakak berdiri di tengah tempat gelap. Terus ada 3 bayi. Kakak disuruh pilih 1, dan waktu kakak tunjuk yang diam, 2 lainnya langsung pergi. Tapi, mereka marah. Dita menunduk. Dan aku dengar suara bilang, aku yang harus gantiin mereka. Tidak, Dita, kataku cepat menahan napas. Itu cuman mimpi, kakak yang tanggung semuanya. Bukan kamu. Tapi kak, ucapnya sambil mulai menangis. Aku nggak pernah minta ini. Kenapa awan ada di rumah kita? Aku menarik napas panjang, mendekap Dita erat-erat. Bahunya gemetar, dan dalam pelukanku, aku bisa merasakan betapa kerasnya ia berusaha untuk tetap jadi anak kecil. Di tengah semua yang sudah tidak lagi sederhana. Maafkan kakak, bisikku di telinganya. Kakak cuma ingin semuanya baik-baik saja. Tapi bahkan saat aku mengatakan itu, aku tahu semuanya sudah tidak baik-baik saja. Hari itu, Dita kembali ke kebiasaannya yang lama, menggambar. Tapi kali ini, gambarnya tak lagi seperti sebelumnya. Di atas kertas, ia menggambar sebuah rumah dengan 3 kamar. Di dalam masing-masing kamar, ada 3 sosok. Aku, dirinya, dan bayi tanpa wajah yang tubuhnya memanjang seperti tali. Di sudut gambar, Dita menulis, kalau bukan rumah kita, dia mau tinggal di mana? Saat malam datang, aku merasa rumah ini mulai berubah. Dinding seolah bernafas, lampu berkedip sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak awan tinggal, Dita menolak tidur. Ia duduk di pojok kamar, memeluk lutut menutup telinga. Awan bilang, waktunya hampir habis, ucapnya lirih. Aku meraih tangannya. Maksudnya apa? Dita menatapku pelan-pelan. Kalau kakak enggak serahkan sesuatu, dia akan ambil semuanya, mulai dari aku. Kalimat itu menghempasku ke dalam jurang. Ketakutan paling dalam yang pernah kurasakan. Untuk sesaat, aku bahkan tidak bisa bergerak. Kata-kata Dita menggema berulang-ulang, menghantam dinding kesadaranku seperti palu yang terus memaksa untuk diakui kebenarannya. Dita, ucapku parau. Kakak nggak akan biarin kamu diambil, nggak akan. Dita memandangku lekat-lekat, matanya basah tapi tegas. Tapi mereka udah marah, Kak. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di lantai kamar sambil memegangi tangan. Dita erat-erat, seolah dengan itu aku bisa menahannya, agar tetap di dunia ini, agar tetap jadi adikku, agar tetap nyata. Angin dari jendela masuk tanpa permisi, dan suhu di dalam kamar turun drastis. Gordon bergoyang seperti disentuh dari luar, dan suara langkah kaki kecil kembali terdengar. Kali ini, berlari pelan, berputar-putar mengelilingi kamar. Aku membaca doa dalam hati. Berulang-ulang,
tapi rasa takut tak kunjung surut. Lalu tiba-tiba lampu kamar mati sendiri, dan dari dalam gelap sebuah suara terdengar jelas. Kami beri satu kesempatan lagi. Pilih atau kami ambil. Aku memeluk Dita. Dia mulai menangis menggigil dalam pelukanku. Kak, kalau harus pilih, jangan aku ya. Bisiknya lirih. Hatiku hancur seketika. Seolah ada yang meremas jantungku dengan tangan dingin tak terlihat. Aku menggeleng cepat, menciumi kepalanya. Enggak, kakak udah janji. Kakak yang tanggung semuanya. Tapi pilihan itu nyata. Dan waktu hampir habis. Esok paginya segala sesuatu tampak normal. Tapi aku tahu itu hanya ilusi. Ayunan rotan itu sudah tidak ada. Bingkai foto awan di dinding menghilang. Begitu saja. Tapi malam ini, aku bisa rasakan akan jadi malam terakhir. Sore menjelang maghrib, aku berdiri di belakang rumah, menatap langit kemerahan yang perlahan digantikan oleh malam. Dan saat itulah aku mendengar suara langkah kecil datang dari arah dapur. Aku menoleh. Dita berdiri di sana. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tersenyum. Awan tadi datang lagi, katanya pelan. Dia bilang, kakak boleh pilih sesuatu yang kakak sayang, lalu dia akan pergi. Aku menahan napas. Terus kamu jawab apa? Dita mendekat menggenggam tanganku. Aku jawab, aku rela asalkan kakak nggak sendiri. Aku menatapnya tak percaya. Dita, jangan ngomong kayak gitu. Tapi ia hanya menatapku sambil tersenyum lalu berkata, kalau aku pergi kakak harus janji jangan pernah tinggal sendirian di rumah ini. Kata-kata Dita menamparku seperti angin dingin di tengah malam. Aku menatapnya, tubuhku gemetar hebat. Bukan karena takut pada yang gaib, tapi takut kehilangan. Kehilangan satu-satunya alasan aku masih bertahan di dunia ini. Dita, jangan bicara begitu, kataku setengah berbisik, suaraku tercekat. Kakak nggak akan biarin kamu pergi, kakak janji. Tapi Dita hanya menunduk, senyumnya pelan, pasrah. Seperti seseorang yang sudah tahu takdirnya, dan hanya berharap ia masih bisa berpamitan dengan tenang. Malam pun datang, lebih cepat dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang. Udara seperti berhenti bergerak. Semua lampu rumah mulai meredup satu persatu, seolah tahu bahwa waktu yang ditentukan telah tiba. Tepat pukul 00, lonceng jam tua di ruang tamu berdentang 7 kali. Dan setelah dentang ke-7, rumah ini membeku, semua suara hilang, detik jam tak bergerak. Bahkan nafas terasa tertahan di udara. Lalu dari balik lorong kamar, muncul sesosok bayangan, kecil namun tegas. Bayangan awan. Ia berdiri di depan kami, matanya tak marah, tak sedih. Hanya meminta. Di belakangnya, kabut mulai mengalir dari lantai. Dan dari balik kabut itu, terdengar suara yang tak bisa dilupakan. 7 menit untuk memilih. Setelah itu, semuanya ditentukan oleh kami. Seketika, jam berdetik kembali. Pelan, lambat, tapi pasti. 7 menit dimulai, aku dan Dita saling menggenggam tangan. Nafas kami tersengal. Dita mulai menangis lagi, tapi tidak terisak. Tangisnya hening. Seperti seseorang yang sedang mengucapkan selamat tinggal, tapi tak bisa mengucapkannya. Kakak, maafin ya, bisiknya. Mungkin ini balasan dari semua yang pernah kakak minta. Aku menggeleng, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Enggak. Ini semua salah kakak. Harusnya kakak nggak pernah mau jalan pintas itu. Harusnya nggak pernah. Detik ke-90. Sosok awan mulai mendekat. Di setiap langkah kecilnya, dinding rumah bergemertak perlahan. Cermin-cermin bergetar. Lampu berkedip. Dan bayangan ketiga bayi yang dulu pernah muncul, kembali terlihat samar di dinding. Mereka hanya menunduk. Tapi aku tahu mereka menyaksikan ini semua. Mereka menunggu siapa yang akan dikorbankan. Detik 150. Aku rela, Kak, ucap Dita perlahan. Asal kakak bisa hidup tenang. Awan cuma mau tempat, kan? Aku mengguncang kepalaku. Enggak,
kamu nggak ngerti. Awan nggak cuman mau tempat, dia mau ikatan. Dan ikatan itu nggak akan pernah putus. Kalau kamu pergi, dia nggak akan berhenti. Dia akan ambil yang lain lagi. Terus, detik ke-200, seluruh rumah gemetar. Di belakang awan sesosok pocong besar muncul. Tak bersuara, hanya menatapku. Seperti menunggu. Pilih, suaranya menggema. Tidak keras, tapi menggetarkan hati. Aku memejamkan mata. Detik ke-240, ku peluk Dita seerat yang ku bisa. Kalau kakak bisa tukar tempat, kakak rela, bisikku. Dan saat jam berdentang untuk terakhir kalinya, tam, waktu habis. Dan saat kubuka mata, Dita sudah tidak ada di pelukanku. Aku mematung. Tanganku masih dalam posisi merangkul, tapi yang kupeluk kini hanya udara kosong. Tidak ada tubuh mungil Dita. Tidak ada nafasnya. Tidak ada detak jantung kecil yang biasanya terasa ketika ia ketakutan. Hening. Aku menoleh ke sekeliling dengan panik. Dita! Dita! Aku berlari ke kamar, ke dapur, ke ruang tamu, bahkan ke halaman belakang. Tidak ada. Tidak ada jejak. Tidak ada tanda-tanda. Seolah dia tidak pernah ada. Pocong tinggi itu menghilang bersama kabut tipis yang menyusup ke setiap sudut rumah. Ayunan bayi, yang biasanya bergoyang, sekarang hanya tali kosong menggantung di sudut kamar. Foto-foto di dinding, semuanya berubah. Foto ulang tahun ke-5 Dita kini hanya menampilkan aku sendirian, meniup lilin di atas kue kecil. Foto saat kami piknik di taman. Hanya ada aku dan ibu. Nama Dita tidak lagi tertulis dimanapun. Aku terduduk di lantai, lututku lemas. Jadi begini cara mereka mengambilnya? Bisikku, suara tercekat oleh tangis yang tak bisa keluar. Ibu masuk ke kamar, wajahnya tampak biasa saja. Bayu, kamu kenapa? Tanyanya heran. Aku berdiri cepat menggenggam tangannya. Bu, Dita. Dita kemana? Ibu mengerutkan dahi. Dita siapa, nak? Tubuhku langsung gemetar. Mulutku terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Aku memegang kepala seolah ingin memastikan aku tidak sedang bermimpi. Bu, Dita. Adik Bayu, anak ibu juga. Ibu menggeleng pelan tapi tegas. Bayu, kamu anak tunggal, nak? Dunia seolah runtuh di hadapanku. Tanganku terlepas dari genggaman ibu. Aku berjalan mundur, menabrak meja. Hampir terjatuh. Tidak. Ini tidak mungkin. Aku ingat Dita. Aku ingat suaranya, tawanya, lukisannya. Tangannya yang selalu menggenggam ujung bajuku kalau takut. Tapi kenyataan kini berdiri seperti tembok kokoh di depanku. Semua orang melupakannya. Bahkan dunia pun ikut menghapusnya. Dan di balik semua ini, aku tahu siapa yang membawanya pergi. Awan. Aku menatap sekeliling rumah yang kini begitu sunyi. Tidak ada suara tangisan. Tidak ada langkah kecil. Tidak ada Dita. Tapi di dalam hati, ada satu kehadiran yang justru semakin kuat. Dia tetap di sini. Awan. Tetap tinggal. Dan sejak malam itu, aku hidup di dua dunia. Yang satu terlihat oleh mata orang lain. Duniaku sendiri. Dunia seorang anak tunggal. Anak baik yang tiba-tiba dianggap beruntung karena hidupnya mendadak membaik. Dan yang satu lagi, dunia sunyi, dunia tanpa Dita. Aku mencarinya setiap malam, dalam mimpi, dalam bayangan, dalam sisa-sisa kebiasaan yang seharusnya masih ada. Tapi tidak pernah kutemukan. Tidak ada yang tahu aku pernah punya adik. Ibu tak pernah menyebut namanya. Album foto tidak menyimpan satupun jejaknya. Bahkan akta kelahiran Dita hilang begitu saja. Di sekolahnya pun, nama Dita tak tercatat. Tidak ada loker kecil bertuliskan namanya. Tidak ada bangku kosong yang menyisakan aroma tubuhnya. Tidak ada kenangan, hanya aku yang tahu kebenaran. Dan Awan. Setiap malam Awan masih berjalan di lorong-lorong rumah. Tidak terlihat, tapi terasa. Kadang suara mainan bergerak sendiri. Kadang pintu kamar terbuka perlahan. Kadang aku mendengar suara kecil tertawa. Bukan suara Dita,
tapi suara asing yang kini menggantikannya. Suara seorang anak yang kubiarkan tinggal. Suatu malam, aku memberanikan diri berbicara kepadanya. Di kamar gelap, hanya ditemani cahaya remang dari luar jendela. Aku berkata pelan, "Kau sudah ambil yang paling berarti dariku. Sekarang apa lagi yang kau mau?" Tidak ada jawaban, tapi di dinding bayangannya muncul perlahan. Bayi itu, Awan, duduk memeluk lututnya sendiri. Tidak tersenyum, tidak menakutkan, hanya sendirian. Dan malam itu, aku mulai paham sesuatu. Awan tidak hanya menuntut tumbal, dia juga mencari cinta. Dia ingin menjadi anak yang dicintai. Dia ingin rumah, tubuh, keluarga, dan kenangan yang tak pernah ia miliki saat hidup. Dan aku yang memberinya itu semua. Bersama dengan harga yang tak ternilai, Dita. Sejak malam itu, aku mulai berbicara dengan Awan. Bukan dengan marah. Bukan dengan amarah yang dulu menggebu-gebu ingin melawan segalanya. Tapi dengan suara yang lirih. Suara seseorang yang sudah kehilangan dan tak punya apa-apa lagi, selain kesadaran bahwa ia harus hidup. Setiap malam sebelum tidur, aku meletakkan satu gelas susu di dekat jendela. Kadang, gelas itu kosong saat pagi. Kadang masih penuh. Tapi setiap kali kulakukan itu, rumah terasa lebih tenang. Seperti seseorang yang menerima pemberian dengan hati penuh syukur. Lalu, malam itu datang. Langit hujan. Angin merobek genting. Dan kamar terasa lebih gelap dari biasanya. Aku baru saja hendak menutup mata ketika ku dengar suara kecil dari sudut ruangan. "Apa aku anakmu sekarang?" Suara itu lembut, tidak menyeramkan, tapi membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Perlahan aku menoleh. Di bawah meja belajar, ada sosok kecil sedang duduk memeluk lututnya sendiri. Tubuhnya masih seperti biasa. Balutan putih, mata gelap yang besar, dan senyum kecil yang tidak bisa ditebak artinya. Aku menatapnya lama, dalam. Seketika wajah Dita terbayang. Tawa Dita. Marahnya Dita saat aku rebut kue ulang tahunnya. Tangannya yang selalu menarik-narik ujung bajuku saat takut petir. Hilang, semua karena Awan. Tapi kini Awan duduk di hadapanku, bertanya seperti anak sungguhan. Bukan iblis, bukan roh penasaran, tapi seperti anak kecil yang ingin tahu apakah ia dicintai atau tidak. Lama aku tidak menjawab, karena apapun jawabanku malam itu akan mengikatku selamanya. Aku menarik napas panjang. "Kalau kamu anakku, kenapa kamu ambil adikku?" Suaraku pelan, hampir tak terdengar. Tapi Awan mendengarnya. Ia tidak menjawab, tapi air mata jatuh dari matanya. Ya, air mata. Bukan darah, bukan ilusi. Karena aku nggak pernah punya kakak. Aku nggak pernah punya siapa-siapa. Suara itu retak. Dan waktu kamu pilih aku pikir itu artinya kamu mau jadi kakakku juga. Aku terdiam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena kehilangan, tapi karena mengerti. Aku mengerti bahwa dunia ini tidak selalu tentang apa yang bisa kita miliki. Kadang, dunia hanya mengizinkan kita menjaga sebentar, lalu mengambil kembali, tanpa memberi tahu kenapa. Awan masih duduk di pojok ruangan. Tubuh kecilnya membeku dalam diam. Air matanya menetes, tapi tidak membuatnya menyeramkan. Justru, membuatnya lebih manusia. Aku mendekat perlahan. "Kalau aku bilang iya," bisikku. "Kalau aku bilang kamu boleh jadi adikku, kamu akan pergi." Awan menunduk. "Enggak," jawabnya jujur. "Tapi kamu nggak akan merasa sendirian lagi. Dan aku nggak akan marah lagi." Aku menutup mata. Kepalaku berat, tapi hatiku, entah kenapa terasa ringan. Menerima bukan berarti melupakan, dan memaafkan bukan berarti merelakan. Tapi kadang, satu-satunya cara bertahan adalah dengan mengakui rasa sakit itu, lalu tetap hidup bersamanya. Aku mengangguk pelan. "Oke, aku kakakmu sekarang. Tapi tolong, cukup sampai di sini. Jangan ambil siapa-siapa lagi." Awan mengangkat wajahnya. Senyum kecil muncul. Untuk pertama kalinya,
Senyum itu terasa tulus. Lalu, sesuatu terjadi. Kabut tipis muncul dari lantai, melayang ke langit-langit perlahan-lahan. Dan dari balik kabut itu, sekelebat sosok kecil berdiri di pintu kamar. Dita. Ia tidak bicara. Tidak berjalan mendekat, tapi ia tersenyum dan melambaikan tangan. Aku menahan napas. Dita, bisikku. Awan menoleh ke arah pintu, lalu kembali memandangku. Dia senang sekarang, katanya. Karena aku gak marah lagi, karena aku udah punya kakak. Dan detik itu juga, Dita memudar, seperti kabut dihembus angin pagi. Tapi tidak dengan rasa sedih. Ada damai. Ada penerimaan. Awan pun perlahan bangkit. Ia berjalan ke arah jendela, lalu berdiri menghadap keluar. Angin malam menyapa rambut hitam tipisnya. Tubuh kecilnya bersinar lembut, lalu menjadi transparan. Sebelum benar-benar hilang, ia menoleh padaku. Terima kasih, Kak. Dan saat fajar menyingsing di ujung langit, awan pun pergi. Hari-hari setelah itu sunyi, tapi bukan sunyi yang menyakitkan. Lebih seperti ruang kosong yang tidak lagi menuntut untuk diisi. Ibu tidak pernah tahu tentang Dita. Orang-orang tetap mengira aku anak tunggal. Tidak ada foto, tidak ada catatan, hanya aku yang tahu kebenaran. Bahwa aku pernah punya adik perempuan, dan pernah jadi kakak untuk 2 jiwa yang hilang. Dan meski semuanya telah pergi, aku masih menyisakan 1 cangkir susu di jendela setiap malam. Bukan karena takut, tapi karena cinta pada yang pernah tinggal, lalu memilih pulang. Tamat.